Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, al-latifil khabir, al-qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, wal mujasi laha bima amilat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidud da'ina ila Allah ala basirah, wal mujahidina fihi bi ihsan, wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwallah ya khairu wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yawmal qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya atba'an nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak terasa, dan ini sesungguhnya adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini adalah hari Jumat, bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi sebenarnya bukan manusia yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, bukan ahli yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, bukan pakar yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, tapi yang menetapkan jumlah bulan dalam setahun yang jumlahnya adalah 12 bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat terang benderang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ketika diciptakan langit dan bumi itu terdapat 12 bulan.
Dan di dalam Islam, bulan pertama dalam pertanggalannya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini sesungguhnya adalah bulan yang paling dimuliakan di dalam Islam. Banyak di antara kita kaum muslimin yang memahami bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang menakutkan, bulan yang mengerikan. Padahal sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Di antara 4 bulan haram itu, kata Nabi, adalah bulan Muharram. Muharram artinya yang dimuliakan, yang disakralkan. Kenapa bulan Muharram ini? Karena banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Paling tidak, kata Allah di dalam Al-Quran, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Ini pesan Al-Quran. Jangan sekali-kali ada di antara kalian, kata Allah, menzalimi dirinya di dalam bulan-bulan ini. Jadi Allah mengajari kita, mengedukasi kita agar kita tidak menzalimi diri kita sendiri di dalam bulan Muharram termasuk. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun Hijriah ini juga mengingatkan kepada kita tentang peristiwa hijrahnya Nabi ketika meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di dalam Islam oleh para ulama disebutkan bahwa hijrah itu ada 2 macam. Ada yang disebut oleh mereka dengan istilah hijrah hissi, dan ada yang disebut oleh mereka dengan hijrah ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan hijrah hissi? Adalah satu bentuk perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini yang dialami oleh Nabi SAW. Dia terpaksa meninggalkan kota Makkah lalu pindah ke Madinah, dan itu yang disebut dengan hijrah secara fisik. Sekalipun sesungguhnya Nabi begitu berat untuk meninggalkan kota Makkah kala itu, tapi karena dia dipaksa oleh penduduk Quraisy yang saat itu masih musyrik, belum muslim, memaksa Nabi meninggalkan kota Makkah. Maka apa boleh buat, Nabi harus meninggalkan kota Makkah. Karena pada saat itu juga Nabi SAW belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrik ketika Nabi dan para sahabat itu diperangi. Karena perlawanan atau izin untuk melakukan perlawanan itu nanti ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah kurang lebih 13 tahun, Nabi belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Karena dipaksa, apa boleh buat, belum diizinkan untuk melakukan perlawanan, maka mau tidak mau Nabi meninggalkan kota Makkah kala itu. Dan itulah hijrah secara fisik. Nabi begitu berat meninggalkan kampung halamannya, tanah leluhurnya, di mana dia dilahirkan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur. Allah menurunkan satu ayat kepada Nabi sebagai hiburan
sekaligus sebagai isyarat agar Nabi yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti suatu ketika, kalau hari ini engkau wahai Muhammad diusir oleh penduduk Makkah, harus keluar dari kota Makkah menuju Madinah, maka yakin kata Allah, suatu ketika aku kata Allah akan mengembalikan engkau, membebaskan kota Makkah. Inilah yang disinyalir oleh Al-Quran ketika Allah mengatakan kepada Nabi, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, kelak akan mengembalikan kamu ke kota ini. Yang dimaksud adalah kota Makkah. Karena salah satu ciri khas Nabi sebenarnya itu adalah begitu cinta terhadap tanah airnya. Ini juga menjadi satu nilai untuk kita, bahwa siapapun kita harus mencintai tanah air kita, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi menjelang meninggalkan kota Makkah, dia mengatakan kepada Makkah, wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya laula qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu minki. Dalam hadis yang lain disebutkan, laula qaumuki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Demi Allah wahai kota Mekah, sesungguhnya kota yang paling aku cintai kata Nabi adalah engkau wahai kota Makkah. Seandainya bukan pendudukmu yang memaksaku meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah mencoba untuk tinggal di tempat lain, kata Nabi SAW. Itu adalah hijrah secara fisik. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam salah satu hadis. Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Yang dimaksud tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah adalah hijrah secara fisik, bukan secara maknawi, bukan secara batin. Dan ini terbukti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekitar 10 tahun Nabi berada di Madinah, Allah menepati janjinya dengan mengembalikan Nabi ke kota Makkah dengan penuh keleluasaan. Nabi kembali membuka kota Makkah dan membebaskan semua kesyirikan, termasuk patung-patung diruntuhkan oleh Nabi ketika datang kembali membebaskan kota Makkah, atau yang disebut di dalam sejarah dengan Fatuh Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi adalah sosok pribadi yang tidak pendendam. Ketika Nabi dikembalikan oleh Allah membebaskan kota Makkah, semua orang-orang musyrik kala itu yang pernah mengusirnya sekitar 13 tahun sebelumnya itu pada takut. Maka damanang ni minaja ni engkau ni boleh Muhammad naisu manang ni. Mereka sudah berkuasa, mereka sudah pasukannya luar biasa banyak, sudah lebih banyak jumlahnya orang-orang Islam ketimbang kita orang-orang musyrik, kata para pemuka-pemuka Quraisy yang masih non muslim. Tapi kata Nabi SAW ketika masuk di kota Makkah, dia mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, tidak akan diganggu. Wa man dakhala darahu fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia tidak akan diganggu. Bahkan Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang bebas. Kami, kata Nabi bersama dengan sahabat-sahabat kami,
tidak akan pernah menyakiti seorang pun di antara kalian yang musyrik ini. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan hijrah secara ma'nawi. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah putus sampai dunia ini kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu bakin ila yaumil kiamati. Hijrah itu senantiasa akan ada sampai dunia ini kiamat. Hijrah apa? Hijrah secara batin. Dan ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Kita harus mengintrospeksi diri. Ketika tahun itu bertambah, pada hakikatnya umur juga bertambah. Ketika umur kita bertambah, pada hakikatnya destinasi kita, tujuan akhir daripada perjalanan kita sesungguhnya semakin dekat. Oleh karena itu, sebelum semuanya itu terjadi, kita harus selalu hijrah secara batin. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Pada Iparesai Alewi, kira-kira selama hidup kita apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Konsepnya dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum nareko mapideceko watakkalimu matomu decing nakko magalloko alimu matomu pagalloki tania toto lainnya. Makanya ini hijrah secara batin yang senantiasa kita harus pertahankan. Kung madodong ibadah itu sedih pagalloki, kung magallo ni alhamdulillah, yan harus dipertahankan. Karena pada prinsipnya ibadah di dalam Islam itu tidak mesti banyak. Yang penting menenungi mutoni ceda, yang penting memukai daripada maiga-dega memuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Jadi pangkaukan pakasiuya kami nanapuji pong Allah Ta'ala, ia naritu pangkaukan ia menenungi, ia materu-teru sekali pun cede daripada mega cuti sikit taruh di cede, yang penting menenungimu. Ini yang kita harus pertahankan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Dan inilah hijrah secara fisik dan hijrah secara batin yang dua-duanya oleh Nabi dilakukan di dalam hidupnya. Oleh karena itu mudah-mudahan nawaringi sungguh pun Allah Ta'ala, mari kita menjaga kesehatan kita dengan baik, memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena ini termasuk yang dipesankan oleh Nabi di dalam salah satu hadis. Maka dayaru ini rupa tawe terkadang tak kalupa kiri tujunna dua pamasi maraja nawaringi po Allah Ta'ala. Ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada para hambanya, tapi sayang hamba itu mengabaikan dua nikmat yang besar itu. Tiga naro. Yang pertama nasa nabita as-sihhatu, ia dari itu kesehatan ge. Pakko sehat mungkin alhamdulillah. Mega mo patut di dipigau. Tapi kumalasan ni patujuman ni bawa matandre mega degaga yung dipigau. Jadi yaro kesehatannya perlu dijaga. Nariko sehaki ipakai guna ditujun na decenge. Nasabab aja sangat dia nariko tumalasa. Keinginan saja yang ada, tapi kekuatan tidak ada lagi. Al-Fa'ad kesempatannya. Jadi iya kesehatannya sebagai kesempatannya harus dipakai guna madece. Engkau tahu sehat, desi gaga kesempatannya. Engkau tahu mega kesempatannya, tapi desi na sehat. Dia na jadi jama-jamanya. Maka Nabi ta, inilah dua nikmat yang sering diabaikan oleh umat manusia, anak cucu Adam. Ketika dia sehat, dia tidak peduli
Ya, ketika dia sibuk juga dia tidak konsen, akhirnya dia gak jadi zaman-zaman. Padahal maka dari pandritata, kesehatan itu diibaratkan seperti mahkota yang dipasangkan di atas kepala orang-orang yang sakit tapi sayang. Mahkota yang dipasangkan di atas kepala orang-orang yang sehat tapi sayang. Tidak ada satupun yang mampu melihat mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat itu kecuali orang yang sakit. Ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, walakin la yanzuru ilaihi illa al-marda, kata ulama. Jadi dia alhamdulillah kutose amopan katu mahkota dia sena uruta. Tapi dia gagal mulai minta jero mahkota yang sangat dinda tu malasai. Tamade gare. Kota rumah sakit tahu be. Dia gagal tu na puminasa sangat dinda cek di bawah melo sehat, melo magati masuk oleh di rumah sakit. Ada orang datang menjenguk orang sakit, dia bawakan ini, dia bawakan itu, macam-macam. Dia boleh laba. Karena bukan itu yang mereka pikirkan, tapi yang mereka minta, yang mereka harapkan, baga po betul sehat ke siloka masuk magati. Makanya mumpung nawarimopi sungai pong Allah Ta'ala, perjalanan hidup ini bertambah, tapi pada hakikatnya tujuan semakin dekat, dan itu yang harus menjadi catatan untuk kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pada dapat lampeki sungai tapung Allah Ta'ala, napak barakah kengi sini na jama-jamata lino makuto paru akhirat salamaki rilan dalibuk na lino ye makuto paru mati insyaallah salamaki riyasari munrinda Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.